Uh, sorry. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya di dalam Sito Free Class. Jadi pada malam hari ini, terima kasih Dr. Alvita untuk kesempatannya. Beben, hari ini saya mau share nih tentang pendekatan klinis pada terus ya, atau orang masyarakat sering kenalnya sebagai sakit kuning ya. Saya percaya kalau orang di masyarakat itu pengalaman ya, kalau udah dengar namanya sakit kuning itu pasti orang berpikir sesuatu yang serius ya. Biasanya kebanyakan dari pasien-pasiennya itu langsung segera berobat ke rumah sakit. Ya, itu yang jadi mereka sangat takut gitu ya dengan kuning-kuning ya kalau ada ngalamin kuning-kuning. Nah, jadi hari ini kita bahas nih, bagaimana sih kalau kita kedapatan pasien yang mungkin wajahnya kuning atau mungkin ada yang sakit kuning gitu ya, bagaimana kita melakukan pendekatan klinisnya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini, jadi ini adalah mind mappingnya, ini peta konsepnya. Jadi untuk kelas X terus hari ini kita bagi menjadi 6 topik besar. Jadi yang pertama kita bahas pendahuluannya, kemudian kita cerita tentang bilirubin, metabolisme bilirubin, kemudian kita bahas tentang patofisiologi, ya. Kemudian kita cerita bagaimana pendekatan klinisnya, kemudian bagaimana algoritma pendekatan klinisnya, dan yang terakhir bagaimana kita mentata laksana. Jadi tata laksana apa yang perlu kita kasih untuk pasien dengan jaundice atau kuning-kuning ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan, kita bahas definisi, membedakan jaundice dan faktor risiko. Oke, kita mulai dari definisi ya. Jadi jaundice itu apa sih? Ini kalau saya ambil dari buku ajar textbook ya. Jadi jaundice itu dikatakan perubahan warna kulit sklera atau jaringan membran mukosa yang menjadi kuning yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi bilirubin dalam sirkulasi darah. Ya, ini kalau istilah Perancisnya jaundice itu dari kata jaun, artinya kuning. Nah, teman-teman coba kita telaah nih kata-kata di kalimat ini ya. Jadi ada dua kata kunci yang sebenarnya harus kita pegang. Bahwa kalau jaundice itu akan ada perubahan warna kuning di membran mukosa plus karena bilirubin. Artinya kalau ada kuning-kuning yang tidak karena bilirubin, berarti itu bukan jaundice ya. Karena kan tidak sesuai dengan definisinya. Itu yang teman-teman harus pegang baik-baik kalimat ini. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Ini ikterus atau bukan? Jaundice atau bukan nih? Nah, ini kita bisa lihat. Ini semuanya sama-sama kuning. Kalau teman-teman lihat dua gambar ini. Satu sebelah kiri ini jaundice, yang sebelah kanan itu yang lain. Ya, diagnosis yang lain. Yaitu karotenoderma. Kalau teman-teman lihat, kita ingat definisi tadi. Jaundice itu adalah perubahan warna kuning di membran mukosanya. Jadi teman-teman lihat, kalau orang dengan jaundice itu berarti membran mukosanya jadi kuning, matanya jadi kuning, mukosa-mukosanya mungkin mulutnya bisa kuning, ya, yang disebabkan oleh peningkatan bilirubin. Artinya kalau kita periksa lab, kita cek bilirubinnya pasti naik. Nah, itu baru kita sebut itu jaundice, ya. Tapi kalau kuningnya di daerah lain, ya, misalnya kuningnya kok di tangannya kuning nih dok. Dok ini saya kok kakinya jadi kuning. Nah itu belum tentu jaundice. Bisa jadi diagnosis yang lain, misalnya karotenoderma, gejala yang lain ya karotenoderma. Nah ini sering nih pada pasien-pasien yang makan sayur atau buah yang mengandung beta karoten ya, kayak wortel atau jeruk. Ya, ini banyak nih, terutama pasien-pasien vegetarian cukup banyak nih yang kena karotenoderma ini. Jadi kalau ada orang yang kuning-kuning, jangan langsung pikir jaundice dulu, pastikan itu jaundice dulu ya. Oke. Faktor resikonya apa sih pasien yang mengalami jaundice ya? Jadi paling banyak itu terjadi pada bayi yang baru lahir dan kemudian lansia. Ya, di mana
laki-laki itu jauh lebih banyak daripada wanita. Oh, jadi dari sini laki-laki itu cukup banyak nih masalah dengan hati, ya, masalah hati. Jadi sampai harus mengalami jaundice. Apa aja sih penyebabnya? Ternyata mengikuti diferensial diagnosisnya. Kalau yang laki-laki sering karena alkohol ya, sirosis hepatik alkoholik atau non alkoholik. Bisa juga faktor hepatitis, karsinoma, kanker pankreas ya, atau mungkin kolangitis sklerotik. Sementara kalau pada perempuan seringnya batuk ya, batu kantong empedu, sirosis, dan juga karsinoma kantong empedu. Nah, ini yang menjadi faktor risikonya. Jadi kalau ini faktor risiko ini bisa dipakai untuk teman-teman nih. Kalau lihat pasien kuning. Ini kalau laki-laki, oh berarti hati-hati nih. Bentar lagi itu bukan. Bentar, Bon. Ya, oke. Mungkin kalau yang laki-laki bisa jadi karena hepatitis, sirosis. Sementara kalau wanita, pikirkan jangan-jangan masalah batu empedu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Sebelum kita masuk ke topik bahasan yang kedua. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, bisa open mic-nya atau mengetikkan chat-nya di kolom chat ya. Mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, biar kita bantu jawab. Ada yang ingin bertanya? Sejauh ini cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjut ke yang kedua, topik bahasan yang kedua. Kita bahas tentang bilirubin. Kalau kita ngomong tentang kuning-kuning, tentang jaundice, tentang ikterus, pasti bilirubin ini diceritain nih, ya. Ini nanti kalau teman-teman bikin referat, bikin laporan kasus, ini pasti harus dibahas nih kalau udah ketemu pasien dengan bilirubin. Oke, bagaimana sih bilirubin itu terbentuk? Jadi pada prinsipnya bilirubin itu terbentuk dari daur ulang hemoglobin, ya. Kita mengenal kalau di darah itu kan umurnya 120 hari ya. Begitu 120 hari lewat, nah itu darahnya akan di daur ulang, ya, akan dipecah. Nah, pemecahan hemoglobin nanti dia akan pecah menjadi hemin dan globin, ya. Nanti produk globinnya ini didegradasi, ya. Oh, hemnya akan didegradasi oleh hem oksigenase membentuk unconjugated, ya, unconjugated bilirubin, lalu masuk ke liver, diproses menjadi conjugated bilirubin, baru kemudian bilirubinnya diekskresikan melalui saluran cerna atau dialirkan ke ginjal. Makanya nanti kita bisa punya warna kuning di dalam tinja dan juga di dalam urin kita. Itu karena terjadinya bilirubin ini. Ya. Secara histologi kalau kita lihat dari jaringan, pembentukan bilirubin itu terjadi di sel-sel retikuloendotelial, berarti di spleen, di limpa atau di liver, ya. Di mana sebagian hem dipecah jadi besi dan biliverdin, nanti akan diubah jadi unconjugated. Nah, ini teman-teman harus perhatikan kalau ada pasien dengan masalah hemoglobin, jadi misalnya HB-nya gampang pecah, ya misalnya masalah di hematonya ya, di hematologi, kalau misalnya dia terjadi peningkatan hemolisis, maka akan berdampak pada peningkatan bilirubin, ya. Sekarang ini proses metabolisme bilirubinnya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat diagram sebelah kanan ini adalah diagramnya, teman-teman. Jadi metabolisme bilirubin seperti yang tadi kita jelasin ya. Kalau jadi hemoglobin yang pecah jadi besi dan biliverdin nanti akan berubah menjadi unconjugated bilirubin. Ini terjadi di dalam sebelum dia masuk hepar. Jadi dari produksinya katabolisme ya. Nanti dari proses katabolisme red blood cell-nya nanti heminnya berubah jadi biliverdin ya, masuk ke dalam sistem retikuloendotelial ya. Nanti di situ begitu udah masuk liver ya, akan ada transportnya, proses transportasi di mana ada albumin berikatan dengan albumin dibawa dari plasma darah menuju liver ya. Masuklah dia ke dalam liver, makanya ada hepatic uptake ya. Nanti dari hepatic uptake masuk ke dalam jaringan liver ya. Dalam jaringan liver, bilirubin yang tak terkonjugasi itu akan ketemu oleh enzim. Enzimnya namanya UDP glucuronil transferase ya, glucuronil transferase. Nanti akan berubah menjadi conjugated bilirubin. Nah,
conjugated bilirubin ini kemudian akan dibuang, diekskresikan melalui jaringan empedu, jaringan biliaris ya. Masuklah ke dalam saluran cerna. Nah, di dalam saluran cerna ini ya, dia akan mengalami hidrolisis ya, akan dihidrolisis oleh enzim-enzim yang akan dibawa ke dalam saluran cerna sampai ke dalam usus besar. Nanti di usus besar, sebagian dari produk bilirubinnya itu akan direuptake melalui enterohepatic circulation yang akan dibawa kembali ke dalam saluran ke dalam sistem pembuluh darah. Makanya nanti sebagian dari bilirubinnya itu akan ke ginjal membentuk urobilinogen. Sementara sisa-sisa bilirubin yang masih di saluran cerna, dia akan mewarnai fesesnya, makanya membentuk sterkobilin. Nah, inilah yang akan nanti mewarnai tinja dan urin kita. Ya, ini metabolisme bilirubin ini harus jadi pegangan ya, teman-teman ya, karena ini akan menjadi dasar kita bagaimana melihat menilai nih ya pasien-pasien dengan icterus ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari metabolisme bilirubinnya? Kalau ada boleh open mic atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya kira cukup jelas. Berarti saya lanjut ke bagian yang ketiga. Kita bahas tentang patofisiologi ya. Jadi kalau kita melihat pasien dengan jaundice, ujung-ujungnya kita perhatikan 3 kemungkinan ini. Satu, apakah dia prehepatik? Jadi masalahnya di sebelum liver, ya. Kemudian apakah masalahnya di hatinya, di dalam livernya? Dan yang ketiga, masalahnya setelah keluar dari liver, jadi di traktus biliarnya, yang kita kenal dengan istilah posthepatik. Makanya ada istilah, ya, istilah lain. Jadi kalau prehepatik itu sering juga disebut hemolytic jaundice. Kalau hepatik ya hepatik jaundice. Kalau posthepatik sering juga dikenal istilah obstructive jaundice. Ya. Nah, kembali lagi ke metabolisme tadi. Ya. Kalau prehepatik berarti masalahnya adalah di pemecahan hemoglobinnya. Ya, jadi pembentukan bilirubinnya terlalu banyak. Ya, jadi hemoglobin di fase prehepatik ya, terjadi pembentukan bilirubin berlebihan, ya, bilirubin yang tak terkonjugasinya akibatnya meningkat di dalam darah. Akibatnya terjadi hiperbilirubinemia yang tak terkonjugasi. Ya, jadi ini masalahnya di sini nih. Kalau di dalam grafik metabolismenya ya, masalahnya di hemoglobin dan bilirubin sebelum masuk ke dalam liver. Nah, berarti kita diagnosis bandingnya cari segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah hemoglobinnya ini. Nah, berarti masalahnya lebih ke hemato ya, ke hematologinya. Nah, yang kedua, hepatik. Nah, kalau hepatik itu terjadinya di dalam liver. Nah, segala sesuatu yang problemnya di liver itu bisa menyebabkan hepatik jaundice. Nah, jadi di fase hepatik misalnya terjadi gangguan liver uptake ya, hiperbilirubinemia yang tak hiperbilirubinemia tak terkonjugasinya dia akan terisolasi ya, dan juga bisa terjadi karena penyakit hepatoseluler ya. Dan ciri-ciri khasnya yang teman-teman perlu pegang, kalau masalahnya di hepatik itu akan terjadi peningkatan enzim hati. SGOT, SGPT-nya bakal naik ya. Jadi kalau di hepatik ingat SGOT, SGPT-nya bisa bermasalah ya. Lalu yang ketiga adalah di poshepatiknya. Jadi poshepatik itu berhubungan dengan bilirubin yang udah terjadi, udah selesai, udah terproduksi, udah conjugated, tapi mau dikeluarinnya ada terhambat nih, terjadi obstruksi. Nah, misalnya gangguan ekskresi bilirubin atau terjadi kolestasis, nah, itu menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia terkonjugasi. Jadi masalahnya saat di traktus biliarnya. Ya, jadi bagaimana bilirubinnya nggak bisa keluar nih dari livernya. Oke, nah ini sebagai ringkasan. Jadi kalau prehepatik itu jumlah bilirubin berlebihan karena hemolisis, ya itu menyebabkan peningkatan konsentrasi bilirubin unconjugated. Ini sering terjadi pada anemia hemolitik, ya. Contoh penyakitnya.
Kalau yang di hepatik itu bisa terjadi karena gangguan uptake-nya, uptake di jaringannya, bisa gangguan konjugasinya, jadi enzimnya tidak ada, atau mungkin gangguan sekresi dari sel heparnya. Nah, jadi masalah di dalam livernya sendiri. Nah, ini bisa terjadi peningkatan bilirubin yang terconjugated dan unconjugated. Ini banyak nih contohnya. Yang paling sering hepatitis ya, hepatitis dan sirosis hepatis. Tetapi ada juga penyakit-penyakit langka ya, rare disease. Penyakit-penyakit metabolik kayak Najjar syndrome, Dubin-Johnson, atau Rotor syndrome, itu dia menyebabkan masalah di hepatik jaundice-nya. Nah, yang ketiga, poshepatik. Nah, kalau poshepatik gangguan ekskresinya di dalam aliran empedunya. Nah, ini menyebabkan terjadinya peningkatan bilirubin terkonjugasi pada serum darah. Ya, ini contoh kasusnya paling sering pada batu empedu dan juga keganasan. Ya, tumor-tumor hepar, tumor-tumor pankreas. Nah, ini sering menyebabkan poshepatik jaundice. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan teman-teman di dalam kolom chat atau mungkin boleh open mic-nya sebelum Oke, belum ada ya sampai sini ya. Oke, saya kira cukup jelas. Berarti kita lanjutkan ke topik pembahasan yang keempat. Jadi pendekatan klinisnya nih. Jadi bagaimana kita menilai pasien-pasien yang mengalami jaundice, yang mengalami kuning. Kembali lagi, kalau kita bicara pendekatan klinis, ujung-ujungnya selalu 3. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, itu nggak akan pernah berubah. Anamnesis, PF, pemeriksaan penunjang. Itu harus selalu menjadi modalitas kita. Oke, anamnesis. Jadi apa aja sih yang mesti kita tanya dari pasien-pasien yang punya jaundice? Selalu di balik kalian anamnesis, otak kalian harus mikir juga nih, kira-kira diferensial diagnosisnya apa nih? Prehepatik, hepatik, atau poshepatik? Makanya teman-teman harus tanya, awitan gejalanya, onset. Awitan gejalanya sejak kapan, Bu, kuning-kuningnya? Dari berapa hari yang lalu? Nah, terus mesti kita tanya juga, misalnya gejala gastrointestinal lainnya ya, ada mual nggak, Bu? Ada muntah nggak? Nah, kemudian ada masalah di BAB-nya nggak? Bagaimana, Bu, BAB, BAK-nya? Ya. Kemudian tanya juga, ada pruritus nggak? Ada gatal-gatal nggak? Nah, baru teman-teman juga harus melihat riwayat-riwayat. Ya. Ini kadang-kadang sering lupa nih, teman-teman kalau udah di praktek ya, kalau udah ketemu pasien pengen cepet aja, riwayat-riwayatnya lupa ditanyain nih. Ya, riwayat perjalanan daerah endemis ya, kalau hepatitis, nah ini mesti ditanyakan. Atau habis banjir ya, kalau pasien-pasien dengan leptospirosis, nah hati-hati ya, riwayat perjalanan daerah endemis. Penggunaan jarum suntik, hati-hati ya. Riwayat transfusi, nah ini sering ke masalah prehepatik ya. Misalnya pasien dengan talasemia, nah itu hati-hati tuh, bisa jadi prehepatik jaundice. Riwayat seks bebas atau promiskuitas ya, itu juga mesti ditanyakan. Riwayat konsumsi obat, ada beberapa obat-obat tertentu itu bisa menyebabkan DILI ya, drug induced liver injury, itu bisa bikin masalah di hepatiknya. Contohnya apa? Obat-obat TB, ya, obat-obat TB, obat-obat kemo, obat-obat autoimun, obat-obat keras itu hati-hati bisa bikin masalah di hepatik jaundice. Termasuk juga konsumsi alkohol ya. Kita tahu ada alkoholik ya, fatty change ya, fatty alcoholic fatty liver disease ya, itu harus diwaspadai juga. Kemudian pemeriksaan fisik, jangan lupa kalau fisik masih dilihat ya, bagaimana pasiennya datang kepada kalian ya. Ada yang pasiennya datang dengan masih seger, yang tampaknya tampak sakit ringan. Ada yang udah agak lemes-lemes, berarti tampak sakit sedang. Ada juga yang datangnya udah pingsan, udah nggak sadar, berarti tampak sakit berat. Ya, jangan lupa periksa TTV juga ya. Kita harus melihat apakah ada kegawat daruratan ya di dalam TTV, masih dilihat ya. Kemudian baru kita spesifik nih mencari pemeriksaan fisik dari jaundice-nya. Kita lihat ada nggak kuning di sklera, kuning pada kulit. Nah ini penting untuk membedakan apakah ini
jaundice atau karotenoderma. Ya. Kemudian lihat ada hematom nggak? Ya, hematom misalnya gambaran kaput medusa, ya, atau mungkin pernah ada trauma di livernya. Nah, itu mesti dilihat. Kemudian nyeri abdomen, right upper quadrant, ya, terutama pada post hepatic jaundice. Kalau empedu, multisign, ya, nah itu mesti dilihat tuh di nyeri abdomen right upper quadrant. Jangan lupa palpasi, hepato dan splenomegali mesti kita lihat juga, ya, asites, ya, itu bisa terjadi juga, termasuk juga stigmata sirosis hepatis, ya, tanda-tanda khas dari sirosis Kemarin hepatis. tuh Roma cateringnya cuma Oke, ada juga stigmata sirosis hepatis. Contohnya apa aja? Kaput medusa, itu masih dilihat ya. Kemudian ada spider navy, itu salah satu tanda stigmata sirosis hepatis. Ya, kemudian kita mesti lihat apakah ada edema juga, itu kan tanda sirosis hepatis. Ya, kemudian mesti dilihat juga, misalnya ada hemoroid, ya, hemoroid atau mungkin bisa varikokel. Nah, itu termasuk juga tanda-tanda dari sirosis hepatis, ya, karena terjadinya hipertensi porta. Dan juga lihat apakah ada bekas suntikan jarum. Oke? Dan juga pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan fungsi hati, USG, ya, imaging ya, CT scan, ada juga pemeriksaan MRI, MRCP dan ERCP. Ini salah satu advanced diagnosis, advanced imaging yang cukup sering dipakai ya dari teman-teman dokter penyakit dalam. Dan juga bila diperlukan, kalau pada kecurigaan keganasan, kita perlu melakukan biopsi hepar. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi nih, ke pemeriksaan fungsi hatinya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, ini sampai sini ada 2 pertanyaan dulu ya. Pertama dari Melinda ya. Apakah onset ikterik bisa menjadi petunjuk ke arah suatu penyebab? Apakah dia pre, post, atau hepatiknya? Jika iya, bagaimana? Jawabannya adalah tergantung diferensial diagnosisnya. Kalau misalnya dia karena prehepatik, biasanya sudah terjadinya berulang. Jadi kalau ditanya onsetnya dari kapan, Dok? Udah dari kecil, udah sering nih kuning-kuning. Nah, itu biasanya kalau pasien talasemia, itu biasanya udah langganan lah ngalamin kuning-kuning. Nah, itu prehepatik. Kemudian kalau misal di hepatik, misalnya kasus-kasus yang paling cukup sering ya hepatitis. Nah, itu berarti ada riwayatnya. Ya, misalnya kalau hepatitis A, biasanya kan sering terjadi pada seminggu ya. Onsetnya seminggu tiba-tiba jadi kuning atau mendadak sekali. Nah, kalau post hepatik, nah kalau post hepatik jaundice itu biasanya ada masalah batuknya. Jadi ada keluhan penyertanya. Nah, misalnya ada sakit di upper quadrantnya. Nah, itu yang menjadi patokan kita di dalam menentukan apakah ini pre hepatik atau post hepatik. Dari Melinda, apakah cukup menjawab? Cukup menjawab ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Andi Nurul. Kalau untuk masalah hepatik lebih dominan hiperbilirubinemia terconjugated atau yang tak terconjugated ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jawabannya adalah tidak tentu. Tidak tentu Andi, ya. Dia bisa bifasik, makanya istilahnya adalah bifasik. Tergantung di fase mananya dari penyakitnya. Satu tergantung penyakitnya dan kedua tergantung fase mananya. Contohnya hepatitis ya. Kalau pasien yang hepatitis early onset biasanya seringnya unconjugated. Tapi nanti kalau udah late onsetnya mulainya lebih conjugated gitu. Dan itu kan tergantung diagnosisnya ya. Beda-beda. Kalau misalnya karsinoma hepar conjugatednya naik tapi lebih dominan dari unconjugatednya. Nah, itu kan fasenya beda-beda. Jadi itu tergantung dari diferensial diagnosisnya. Ya. Apakah cukup menjawab Andi untuk pertanyaannya? Oke. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutin ya. Nah, ini yang paling sering kebalik-balik dan yang paling sering ditanya-tanyain dan yang paling sering membingungkan orang-orang. Jadi tolong disimak nih, ini cukup penting nih di bagian ini. Bagaimana sih dari fungsi hati
kita menentukan ini jaundisnya prehepatik, hepatik atau poshepatik ya. Satu, kita mesti lihat dari jenis bilirubinnya. Kalau unconjugated yang naik berarti itu di prehepatik. Ingat ya, prehepatik lebih banyak unconjugated. Kalau di hepatik dia galau nih, dua-duanya naik. Kalau poshepatik lebih banyak yang conjugatednya. Nah, kalau serum bilirubin di prehepatik indirectnya yang naik, kalau di hepatik direct dan indirectnya yang naik, kalau di poshepatik directnya. Jadi bilirubin direct, bilirubin directnya yang naik. Sementara kalau di hepatik ya SGOT, SGPT-nya yang naik. Nah, ini yang teman-teman harus jadi patokan ya. Segala sesuatu yang melibatkan hepatik ya, ada cedera di livernya, itu akan membuat SGOT, SGPT-nya naik ya. Lalu ALP. Kalau ALP, alkalin fosfatase ya, yang ini nih, alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase dia lebih dominan di yang poshepatik jaundice ya. Lebih sering dia lebih naik di poshepatik. Ini yang pertama. Jadi teman-teman lihat dulu fungsi livernya. SGOT, SGPT naiknya di hepatik, ALP dominannya naiknya di poshepatik. Kalau serum bilirubin indirect dia akan naiknya di prehepatik. Kalau serum bilirubin yang direct akan naiknya di poshepatik. Ya, ini dari fungsi hatinya. Oke. Kemudian dari urinalisis dan pemeriksaan tinja atau pemeriksaan feses. Kalau warna urin, ini dari anamnesa bisa ketahuan nih. Tanyain aja pasiennya. Bu, kalau pipisnya warnanya apa? Masih warna pipis biasa atau kayak teh, coklat, gelap gitu. Nah, kalau masalahnya di prehepatik, pipisnya akan akolurik, jadi normal, kayak pipis seperti biasa. Tapi kalau di hepatik dan poshepatik, dia akan gelap, ya seperti air teh. Makanya istilahnya kolurik urine. Nah, jangan lupa lakukan juga pemeriksaan dipstick ya. Kalau pemeriksaan dipstick itu ada kalau kalian celup dipstick itu kan ada pemeriksaan urobilin dan bilirubin ya. Ini pemeriksaan yang cukup praktis. Di puskesmas pun bisa dikerjain ya. Kalau prehepatik dominannya urobilinogennya yang naik. Tapi kalau poshepatik dominannya bilirubinnya yang naik. Nah, itu ya teman-teman perhatikan ya. Sementara kalau tinja, kalau sediaan tinja dia kebalik. Yang prehepatik dia akan normal. Kalau misalnya di tinja itu coklat kehitaman, tinjanya akan lebih gelap. Tapi kalau di poshepatik dia justru jadi pucat tinjanya. Gitu. Ini yang teman-teman harus perhatiin ya. Jadi kalau masalah tinja itu kebalik. Prehepatiknya yang gelap banget, tapi poshepatiknya yang akan pucat. Sementara kalau di urin, di pipis, ya poshepatiknya yang akan gelap, tapi di prehepatiknya yang akan lebih normal. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini biasanya suka banyak yang bingung nih di sini. Ayo, ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin kok. Oke, silakan. Fair ya. Untuk yang dipstick tadi bagaimana ya? Yang urobilinogen tadi boleh diulangi lagi nggak? Oke. Jadi kamu kalau Fair pernah tahu kan dipstick barangnya kayak apa kan ya? Iya tahu kok. Oke, tahu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin dipstick kan dia kayak kertas PH gitu ya. Itu kan ada itunya tuh, ada apa namanya urut-urutan warna-warnanya. Kamu lihat di dalam urobilin dan di parameter urobilin dan bilirubinnya, ya. Kalau pasiennya di prehepatik, maka yang akan reaktifnya makin ke kanan, jadi yang istilahnya warnanya makin gelap gitu, makin positif, itu yang urobilinogennya. Jelas ya. Tapi kalau dia masalahnya di poshepatik jaundice, bilirubinnya yang akan lebih dominan. Jadi justru positifnya akan lebih banyak di daerah poshepatiknya ini. Jadi bilirubinnya akan banyak banget kalau dia ada masalah di obstruktif jaundice. Cukup jelas nggak? Oke, Apa Kak. share untuk pertanyaannya? Oke, cukup jelas. Kamu kasih kok. Cukup jelas ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan boleh di chat di kolom komentar atau mungkin di open mic saja. Silakan. Cukup jelas ya? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke algoritma diagnosis ya. Ini poin pembahasan yang kelima ya. Oke. Ini adalah algoritma dari IASL ya. Jadi ini
European Associated of Study of Liver ya. Jadi bagaimana kita menelaah pasien dengan jaundice. Jadi kita mesti lihat dulu dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan labnya ya. Nanti dari pemeriksaan labnya ini kita lihat apakah dia terjadi peningkatan bilirubinnya doang, atau ada peningkatan bilirubin plus masalah livernya juga. Jadi SGOT, SGPT-nya naik ya. Kita masuk ke yang ini dulu, yang bilirubin saja ya. Jadi kalau yang naik bilirubinnya bilirubinnya doang, kita mesti lihat dia yang mana nih bilirubinnya. Apakah yang direct atau yang indirect? Ayo, aku mau tes konsentrasi dulu. Yang indirect itu yang conjugated apa yang unconjugated? Ayo, di komen. Di komen. Unconjugated. Unconjugated ya. Nah, jadi kalau hyperbilirubinemia direct conjugated. Kalau unconjugated artinya apa? Prehepatik atau poshepatik? Prehepatik. Prehepatik, pintar. Nah, kalau dia prehepatik berarti kita pikir apakah yang apa yang bermasalah nih di dalam hemolitidnya ya, darahnya. Apakah ada hemolisis disorder ya? Misalnya pasien-pasien dengan talasemi, ini yang paling sering ya. Kemudian lihat apakah ada masalahnya juga di livernya ya. Kalau yang di hepatik kan galau ya. Yang indirectnya naik, directnya juga naik. Nah, jadi cek apakah dia ada minum obat ya. Termasuk juga apakah dia ada rare disease ya, Gilbert syndrome atau Crigler-Najjar syndrome. Ini biasanya pasiennya dari kecil udah ngalamin nih ya, dari genetik ya, dari kecil udah ngalamin. Nah, ini ya kalau indirect. Tapi kalau dia direct hyperbilirubinemia, jadi cuman bilirubinnya doang yang naik tapi yang direct, tapi SGOT SGPT-nya masih normal. Nah, berarti kita pikirkan ini suatu rare disease, penyakit langka. Apakah ini Dublin-Johnson syndrome atau mungkin ini Rotor syndrome. Ya biasanya genetik nih ya. Agak jarang nih kasusnya. Ini kalau teman-teman sampai dapat pasien yang Gilbert syndrome, Crigler-Najjar, Dublin-Johnson ya, teman-teman lagi di puskesmas, jangan ragu langsung rujuk pasiennya ke RSCM ya, karena di situ ada departemen penyakit langka ya, supaya banyak orang-orang yang ngalamin penyakit langka ini bisa tertangani dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bilirubin. Kalau misalnya dia bilirubinnya naik, tapi SGOT, SGPT-nya juga naik nih, ada kelainan di fungsi hatinya nih. Nah, teman-teman mesti lihat nih, kalau SGOT, SGPT-nya naik, ya, nah ini teman-teman mesti lihat masalah di heparnya. Apakah dia ada misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Nah, ini kita mesti lihat nih, apakah ada infeksinya. Kemudian mesti dilihat juga keracunan, ya. Ini sering orang kan kalau demam minumnya paracetamol, panadol, apalah obat-obat paracetamol, obat-obat warung, dihajar semua, minum jamu. Nah, itu mesti dicek tuh apakah dia ada kerusakan liver karena paracetamol atau acetaminophen, NSAID ya. Kemudian lihat juga ada satu penyakit ya, penyakit namanya Wilson disease. Jadi keracunan tembaga, di mana orangnya itu nggak bisa memetabolisme tembaga sehingga tembaganya numpuk di darah. Nah, itu kita bisa cek dengan seruloplasmin. Termasuk juga autoimun, ANA, SMA, dan SPEP. Nah, ini masalahnya di hepatoseluler ya. Teman-teman harus curiga diferensial diagnosisnya ke sini. Nanti teman-teman kejar juga nih, kejar kalau kemungkinan diferensial diagnosis lain jika diperlukan ya, misalnya ada hepatitis B atau hepatitis E atau mungkin ada infeksi TOUCH yang lain ya, ada CMV atau Epstein-Barr virus ya. Kalau misalnya negatif juga baru kita cek liver biopsi, jangan-jangan keganasan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya dia udah bilirubinnya naik, fungsi heparnya naik. Nah, kita mesti lihat, oh ternyata ALP-nya nih, alkalin fosfatasenya naik. Kalau alkalin fosfatase naik, berarti apa tadi? Prehepatik atau poshepatik? Poshepatik. Poshepatik. Nah, berarti kita mesti lihat apakah ada masalah di biliary duct-nya ya. Kita lebih ke imaging. Kita USG ya, USG kita melihat kalau misalnya saluran empedu misalnya ada kolestasis, batu-batu. Nah, mungkin perlu CT, MRCP atau ERCP ya. Kalau misalnya diperiksa USG, oh ductus biliarisnya masih normal nih. Nah, berarti kita kembali lagi ke masalah hepatisnya.
Kita cek apakah ada serologic testing, ada hepatitis, atau mungkin drugnya. Kalau negatif, biopsi. Kalau misalnya amaknya dicek nih, ada autoimun nih. Nah, berarti kita tetap biopsi juga, karena kan mesti dilihat. Ya. Di mana-mana kalau udah nggak tahu apa-apa, histopatologi atau liver biopsi itu adalah golden standard diagnosisnya. Ya. Cuman sangat invasif. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai langsung ke liver biopsi. Sebisa mungkin kita coba ikuti algoritma ini dari awalnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari guideline ini, dari algoritma diagnosis ini? Jadi ujung-ujungnya sih ceritanya kita nilai ini prehepatik, hepatik, atau poshepatik gitu. Kalau yang agak galau-galau nih, ini kok pemeriksaannya indirectnya naik, directnya juga naik, berarti masalah di hepar. Jadi kita mesti cari. Gitu. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Oke. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas kita lanjutkan ke topik bahasan selanjutnya. Tata laksana. Bagaimana sih kita tata laksana pasien dengan kuning, dengan jaundice? Nomor 1, mengatasi penyakit dasar. Jadi kita mesti lihat dulu, ya. Kita tahu bahwa jaundice itu adalah simptom. Ya, jaundice itu adalah suatu sign and symptom, tanda dan gejala. Jadi kita masih tahu dulu diagnosisnya apa. Kalau misalnya hepatitis B, ya kita obatin dengan obat hepatitis B. Kalau masalahnya karena batu empedu, obatin batu empedunya. Kalau misalnya masalahnya hemolisis ya, talasemi, ya kita obatin talasemianya. Nah, kalau misalnya masalah enzim, Rotor sindrom atau apa, nah kita terapi enzimnya, ya kan kayak gitu ya. Nah, mengatasi penyakit dasar ini justru yang paling penting ya dari tata laksananya. Tetapi ada juga namanya terapi simptomatik dan terapi suportif. Nah, terapi simptomatik tergantung gejalanya dong, ya. Kalau pasiennya ada gejalanya baru kita obatin. Terapi simptomatik yang cukup mesti diperhatikan adalah 1, kalau misalnya pasiennya pruritus ya. Kadang-kadang pasien dengan jaundice, pasien ikterik itu mengeluhkan gatal, ya, pasiennya gatal karena bilirubinnya tadi, ya. Kita bisa kasih obat kolestiramin 4-16 miligram ya per hari secara per oral. Ini salah ketik harusnya miligram. Kemudian ada lagi kalau misalnya masalahnya karena ini penyumbatan obstruktif ya, kita bisa kasih asam ursodeoxycholic acid ya, 500 mg per hari. Kemudian kalau misalnya pasiennya steatore, steatore itu ada lemak ya, jadi tinjanya berminyak ya, fesesnya berminyak. Nah itu kita bisa memberikan suplemen medium chain triglyceride ya. Tapi suplemen ini memang agak jarang kita temukan, tapi kita bisa bantu dari atur dietnya. Jadi kita bisa kasih susu, minyak kelapa, kasih santan atau daging kelapa. Ini dia bantu untuk mengurangi steatorenya. Jangan lupa terapi suportif ya. Kalau misal beberapa pasien ada beberapa review ya. Jadi terapi suportif kita bisa berikan vitamin A ya. Kalau misalnya masalahnya di hepar kita bisa kasih kurkuma ya. Kan ada suplemen kurkuma itu. Kemudian ada terapi cairan ya. Jangan jaga pasiennya jangan sampai dehidrasi dan juga bila diperlukan kita kasih koreksi elektrolit. Perhatikan koreksi elektrolit ini ya. Ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis. Ya, berarti masalahnya yang di hepatik jaundice. Itu mesti diperhatikan koreksi elektrolitnya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita bahas ke topik yang cukup dalam nih, yang post hepatic jaundice. Oke, saya kira cukup jelas ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke yang post hepatic. Oh, ada yang bertanya nih. Oh, kalau cetirizine gimana untuk yang gatel? Oke, terima kasih Fer untuk pertanyaannya ya. Ini mesti kita perhatikan tergantung dari heparnya seperti apa. Karena kita tahu bahwa cetirizine itu kalau kamu baca di farmakologi ya, buku farmakologi itu, cetirizine itu cukup berat kerjanya di hepar ya, karena kalau dia ada masalah di hepatic jaundice, masalah di livernya, hati-hati dengan penggunaan antihistamin. Karena antihistamin cetirizine ini cukup bikin livernya kerja keras. Ya.
Jadi makanya lebih dianjurkan untuk kolestiramin sebenarnya untuk penggunaan icterusnya di jaundice. Cukup jelas nggak, Fer, untuk pertanyaanmu ini? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tata laksana post hepatic jaundice. Nah, jadi teman-teman mesti diperhatikan nih. Kalau post hepatic jaundice, penyebab terseringnya batu empedu dan masa hepar, tumor-tumor, ya. Kalau batu empedu, ya kembalilah ke ini ya, gejala klasik ya. Charcot riot ya, demam, nyeri right upper quadrant dan icterus. Dan kita kembalilah kepada diferensial diagnosis yang lucu-lucu ini namanya ya, kolangitis, kolelitiasis, koledokolelitiasis dan kolesistisis. Ya, ini teman-teman harus perhatikan gejalanya. Ya, kalau yang kolangitis dia ada demam, nyeri right upper quadrant dan icterus. Kolelitiasis hanya nyeri right upper quadrant. Koledokolelitiasis ada icterusnya juga. Kalau kolesistisis ada demam dan nyeri right upper quadrant. Hati-hati kalau kolangitis bisa ada ini ya, penurunan kesadaran ya. Makanya istilahnya pentat of Raynaud ya, itu jadi 5 gejala. Nah, kalau untuk keganasan hati-hati, gejala khas keganasan ya. Demam, penurunan berat badan, keringat malam ya. Tanyain apa dok, kalau malam-malam suka demam nggak gitu. Pak, kalau malam-malam suka demam nggak? Belakangan baju sering longgar nggak? Belakangan badan kurusan nggak? Nah, hati-hati, itu gejala keganasan. Terutama pada pasien yang usianya tua ya, 40 tahunan ke atas. Dan minum alkohol lagi. Oke, di sebelah kanan, di slide ini, ada algoritmanya. Bagaimana kita men-treatment pasien dengan obstructive jaundice. Nomor 1 ya, kita mesti cari tahu dulu dong, apakah ini masalahnya batu atau massa. Kalau misalnya batu empedu, ya kita bisa menggunakan biliary stent atau kalau perlu kita kolesistektomi, dibedah, ya dikeluarin batunya. Tapi kalau misalnya masalahnya tumor, nah kita mesti lihat dulu, tumornya bisa diangkat atau enggak nih. Kalau tumornya tidak bisa diangkat, ya udahlah kita lebih fokus ke paliatif terapi. Tapi kalau tumornya yang bisa ditreatment, bisa dibedah, bisa diangkat, nah kita pertimbangkan untuk melakukan operasi, diangkat nih tumornya. Nah setelah itu kita bisa lihat perlu di kemoterapi nggak, nah atau mungkin dapat dilakukan tindakan pembedahan aja. Dan ini kalau udah masuk ke tumor-tumor ini, rujuk aja pasiennya ke penyakit dalam atau konsultan gastroenterohepato ya, biar nanti mereka yang bantu lihat secara lebih mendalamnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak dari tata laksana post hepatic jaundice ini? Jadi prinsipnya kalau post hepatic jaundice kita lihat ini batu atau tumor gitu. Kalau batu ya ini gejala klasiknya ya, dari anamnesa perhatiin. Kalau tumor gejala khasnya jangan lupa kita dokter umum harus curiga kalau ada penurunan berat badan dan demam keringat malam ini, dan segera kita rujuk. Nanti tindakan selanjutnya udah lebih advance lagi ya, lebih tingkat tinggi lagi dari dokter-dokter penyakit dalamnya. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jadi oke. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, what do we learn today ya? Kita udah belajar tentang apa itu definisi jaundice ya. Jadi mukosanya kuning plus ada keterlibatan bilirubin ya. Bedakan jaundice dengan karotenoderma. Faktor resiko laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kalau laki-laki lebih seringnya karena alkohol dan hepatitis, kalau perempuan seringnya karena batu ya. Bilirubin ada metabolismenya ya. Jadi ada bilirubin yang unconjugated, kemudian nanti terconjugated, dan kemudian direabsorpsi di saluran cerna, mewarnai tinja, dan kemudian mewarnai juga urin. Patofisiologi bedain, apakah dia hemolytic jaundice, hepatic jaundice, atau obstructive jaundice. Kemudian pendekatan klinisnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Algoritma tadi kita sudah bahas, dan tata laksananya kita juga sudah bahas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di dalam koas dan menghadapi pasien dengan kuning-kuning, dengan jaundice ya.
Mungkin waktu dan tempat saya boleh kembalikan ke moderator ya, pada Dr. Alvita. Silakan, Dok. Oke, thank you banget ya buat Beben yang udah komprehensif banget nih untuk jelasin kita soal perjaundisan ini, perkuning-kuningan ini. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan misalnya yang mengganjal gitu ya, boleh banget nih diketik aja di kolom komentar ataupun boleh langsung off mic-nya buat tanya-tanya langsung ke Beben. Nah, oh ya, aku juga mau kirimin dulu link feedback form untuk kelas hari ini ya, jadi kita bisa terus mengimprove kelas-kelas dari Study Sito. Oh ya Ben, aku sendiri nih sebagai moderator tadi dengerin kamu, aku sendiri tuh lumayan penasaran ya soal kekuning-kuningan ini, jadi pengen review-review lagi juga gitu ya. Terus Ben, aku mau nanya, tadi juga sempat disinggung sama Melinda juga untuk bedain caranya itu, gimana sih cara bedain untuk pre, terus hepatik sama post hepatik jaundice gitu. Karena kan tadi kamu highlight terus ya, kayak penting banget loh buat bedain itu, kayak gitu. Selain dari onsetnya nih yang tadi udah ditanyain Melinda, kira-kira kamu punya nggak sih cara praktis dan cepat untuk kita bisa bedain gitu istilahnya? Oke. Ini terima kasih Dr. Alvita untuk pertanyaannya. Ini sebelumnya ada 2 pertanyaan ya dari teman-teman yang direct message ke aku juga ya di chat Sito-nya. Untuk teman-teman yang tadi direct message ke aku, saya boleh izin untuk dijadiin everyone aja nggak? Jadi biar kita sama-sama bisa belajar nih. Tadi ada pertanyaan dari Melinda juga sama dari Andi ya. Ini saya copy paste dulu ya. Oke, boleh banget Ben, biar Oke. kita juga bisa lihat juga. Oke. Tadi Andi ya. Oke. Mungkin boleh. Ini aku jawab dari pertanyaannya Dr. Alvita dulu ya, Dok ya. Udah digempur pertanyaan nih. Oke. Yang pertama tadi bagaimana kita membedakan prehepatik dan poshepatik ya. Sebenarnya di sini aku ada jembatan keledainya nih. Cuman jembatan keledainya biasanya sih aku share-nya cuman di kelas yang berbayar ya. Yang yang private class atau yang code blue ya. Jadi aku kasih sekilas aja nih. Nah, aku sebenarnya ada jembatan keledainya, jadi bisa ngajarin ke teman-teman cara cepetnya. Cuman kalau mau di-share, kira-kira Dr. Alvita berkenan nggak nih? Dibocorin lah satu-satu atau beberapa jembatan keledainya. Boleh banget Ben, kasih kita bocoran Ben, karena udah burning question banget nih Ben. Oke, ini karena aku sayang sama kalian, aku share ya. Jadi gini teman-teman, ini aku ada jembatan keledainya ya. Jadi bagaimana kita membedakan prehepatik, hepatik, dan poshepatik jaundice ya. Nomor 1, teman-teman mesti perhatiin. Kalau bilirubin indirect atau pemeriksaan urobilinogen, itu artinya memeriksa untuk memeriksa unconjugated bilirubin ya. Artinya masalahnya yang prehepatik. Ya, jelas ya. Kalau indirect urobilinogen naik berarti dia prehepatik. Kalau dia direct dan bilirubinnya yang naik, berarti itu kita mengecek conjugated bilirubin. Ya, artinya berarti masalahnya yang poshepatik. Nah, terus teman-teman harus lihat ada pemeriksaan SGOT, SGPT, dan ALP. Teman-teman patokannya gini, hati yang hancur dan terluka itu akan meningkatkan SGOT dan SGPT. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya masalah di hepar, apapun masalah hepar yang merusak liver, itu akan menyebabkan peningkatan SGOT dan SGPT. Jadi kalau kalian periksa ke koas, lihat orang periksa SGOT, SGPT-nya naik, berarti ada sesuatu yang merusak livernya. Jadi hatinya sedang hancur dan terluka. Oke, misalnya hepatitis, misalnya ada tumor, ada cancer, gitu ya. Ada lagi ALP. ALP itu adalah memeriksa hati yang mampet, liver yang mampet. Jadi itu sering di batu empedu. Jadi kalau ada batu-batu, nah itu ALP itu hati yang mampet. Ya, ALP-nya akan naik. Ya, ini sekaligus sebagai guyonan aja ya, bercandaan aja teman-teman ya. Kalau gebetan kalian kok tidak membuka hati buat kalian, nah itu mesti diperiksa. Jangan-jangan ALP-nya mengalami peningkatan ya. Terus kalau teman-teman yang lagi galau, nah mesti dicek juga apakah ada SGOT, SGPT-nya naik. Oke, ini jembatan keledainya ya.
nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita kembali ke slide-nya, tadi mana nih? Nah, kita tadi udah bahas ya. Kalau masalahnya di hepatik, berarti kan SGOT hatinya sedang terluka nih. Makanya SGOT SGPT-nya akan naik. Tapi kalau hatinya mampet, jadi empedunya nggak bisa keluar nih, ALP-nya akan meningkat dengan tajam. Gitu. Terus kalau misalnya bilirubin indirect, itu berarti mengecek prehepatik, unconjugated dan indirectnya naik. Sementara kalau post hepatik, itu conjugatednya yang naik, ya, dan pemeriksaannya serum bilirubin yang direct yang akan naik. Itu yang jadi patokannya ya teman-teman ya. Oke, itu pertanyaan pertanyaan dokter Alvita yang nomor 1. Lalu yang nomor 2, apa tadi pertanyaannya dok? Lupa juga nih dok. Baru 1 itu sih Ben, mungkin kita bacain aja kali ya pertanyaan dari peserta dulu ya Ben ya. Oke, silakan. Oke, aku bacain ya. Mohon izin bertanya dok, untuk kriteria Kramer pada jaundice, kepentingan klinisnya apa ya dok? Oke. Menarik. Ini tadi pertanyaan dari Melinda ya. Terima kasih loh Melinda untuk pertanyaannya. Kriteria Kramer kalau di penyakit dalam memang agak jarang dipakai ya, karena pasiennya udah dewasa gitu. Dimana aliran-aliran bilirubinnya itu udah berbeda daripada anak-anak. Biasanya kriteria Kramer sering dipakai pada bayi ya, bayi neonatus yang baru lahir. Nah, itu pemeriksaan Kramer itu merupakan pemeriksaan fisik kecil tapi penting. Karena dari pemeriksaan Kramer kita bisa menentukan kadar bilirubinnya. Nah, itu ada patokannya ya. Kalau kita cek kuningnya di daerah umbilikus, kemudian di daerah ekstremitas inferior ya, di kaki, atau kuningnya udah sampai ke daerah wajah. Nah, itu ada kadar bilirubinnya tersendiri. Nah, itu mungkin akan kita banyak bahas di bagian pediatrik ya. Nanti Dokter Alvita kelas itu kan juga ngadain kelas untuk bagian pediatrik juga. Nanti Melinda boleh ikut tuh bagaimana pemeriksaan Kramer, bagaimana perkiraan bilirubinnya. Nanti Melinda bisa belajar dari situ. Oke deh. Cukup jelas nggak Melinda untuk pertanyaannya ini? Cukup jelas ya? Oke, Sangat sudah cukup jelas jelas. dokter. Terima kasih banyak. Oke. Sip. Kita lanjut kali ya Ben ke pertanyaan berikutnya gitu. Ada izin bertanya dokter, pada masalah prehepatik kan belum berubah jadi urobilinogen. Kok bisa pada dipstick testnya urobilinogennya tinggi Kak? Dan kalau urobilinogen tinggi, kok warna urinnya masih normal ya dok? Mohon pencerahannya dok. Oke, baik, terima kasih. Ini kritis sekali nih pertanyaannya ya. Berarti kita harus kembali ke bagian metabolisme ya, metabolisme bilirubin. Kenapa begitu penting? Karena ya ini kalau kita bicara masalah jaundice ya ujung-ujungnya ke metabolisme bilirubin ini. Kalau kita melihat pemeriksaan dipstick urin ya, kalau urobilinogen kan berarti masalahnya di prehepatik dominannya ya. Kalau masalahnya di prehepatik berarti dia belum bilirubinnya itu dia belum bereaksi sampai membentuk bilirubin. Kan kalau kita perhatikan nih teman-teman ya, dari hemoglobin yang dihancurin kan dia akan masuk ke dalam liver, nanti dari liver dibentuk jadi bilirubin yang conjugated, dari bilirubin conjugated masuk ke dalam saluran cerna. Di dalam saluran cerna baru dia nanti diserap lagi, nanti bilirubin yang diserap dari saluran cerna itulah yang dipakai sebagai urobilinogen yang diserap yang dipakai untuk mewarnai pipis, jadi warnanya kuning pipis kita. Nah, kalau misalnya orangnya prehepatik itu dia dominannya di ininya nih, di dalam sebelum masuk livernya. Sementara kan kapasitas fungsi kerja liver untuk memproduksi bilirubin itu terbatas, ya dong. Makanya kalau kita pipis, dia tetap normal karena livernya yang maksimal bekerjanya di situ. Livernya kemampuan untuk menghasilkan bilirubinnya itu terbatas. Makanya
kalau kita memeriksa urobilinogennya akan membengkak makin banyak gitu karena udah terproduksi ya, tetapi tidak bisa langsung ya, tidak bisa jadi conjugated bilirubinnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga dari bilirubin yang dihasilkan juga tidak begitu banyak yang sampai bisa mewarnai si urinnya itu. Sampai sini cukup jelas nggak dari pertanyaan yang ininya, yang urobilinogennya? Nah, lalu pertanyaan yang keduanya ini ya, kalau misalnya urobilinogennya tinggi ya, kok warna urinnya masih normal? Itu tadi, karena urobilinnya itu untuk diconjugated ya, untuk diconjugated jadi bilirubin yang terkonjugasi, kan dia butuh enzim ya. Enzimnya UDP glucuronil transferase. Dan ini jumlahnya terbatas. Ya, di dalam liver itu ada kapasitas maksimalnya. Kalau dia sudah terpakai semua enzimnya, maka bilirubin terkonjugatednya akan produksinya maksimal. Dia nggak akan bisa melebihi dari kapasitas produksinya, makanya di dalam warna urinnya masih normal. Nah, kalau misalnya yang di poshepatik, kan bilirubinnya ini mampet nih. Misalnya bilirubin yang terproduksinya ini nggak bisa keluar dari traktus biliarisnya. Maka bilirubinnya itu akan diserap kembali oleh pembuluh darah, makanya ngumpul deh semua ke dalam ginjal. Makanya pipisnya jadi banyak bilirubinnya, jadi kuning pekat. Jadi ini kembali lagi ke pemahaman metabolisme bilirubinnya. Dari sini cukup jelas nggak Andi ya untuk pertanyaannya. Terima kasih loh untuk pertanyaannya ini. Cukup kritis dalam menelaahnya. Oke, pertanyaannya kritis banget ya Ben ya malam ini ya, aktif banget ya. Oke deh, aku juga masih ada nih Ben, burning question buat kamu Ben sebenarnya. Nah, TMI sedikit ya, jadi Beben tuh ahlinya untuk bikin jembatan keledai dan bikin segala sesuatunya itu jadi simple buat kita belajar gitu ya. Aku juga banyak belajar dari Beben. Nah, aku mau tanya nih Ben, untuk tadi kan poshepatik ya, dia lebih mengarah ke kayak batu empedu, keganasan, kayak gitu. Kira-kira Beben ada nggak sih cara yang simpel dan praktis juga nih buat membedakan diferensial diagnosisnya itu? Kan tadi lumayan ribet ya, si kolang-kolang itu banyak banget gitu. Gimana sih Ben caranya? Oke, sama ada jembatan keledainya juga nih. Cuman mau di-share juga nggak nih? Kalau udah buat aku, karena sayang kalian aja, jadi aku share jembatan keledainya ya. Biasanya sih harusnya enggak. Nah, ini ada nih jembatan keledainya ya. Ini harusnya di-quote dulu nih. Cuman ya udahlah, demi kalian aku share juga. Nah, ini teman-teman. Kalau yang masih ngomong kolangitis, kolelitiasis, dan koledokolelitiasis berarti ketahuan belum diajarin sama dokter Beben. Nih, teman-teman, Beben minta waktu 3 menit ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini langsung nih. Mudah-mudahan langsung ingat. Teman-teman, mulai sekarang jangan pernah bilang kolangitis, kolelitiasis, koledokolelitiasis, dan kolesistisis. Sekarang bilang kolangitis, kolesistitis, kolelitiasis, koledokolelitiasis. Jadi dipecah. Kalau belakangnya itis, kalian sebut baik-baik itisnya. Kalau belakangnya litiasis, sebut baik-baik litiasisnya. Jelas ya? Jadi bilang kolangitis, kolelitiasis, koledokolelitiasis, dan kolesistisis. Jelas ya teman-teman ya? Teman-teman perhatikan. Kalau yang belakangnya itis, itu pasti ada demam dan nyeri right upper quadrant. Udah, jelas ya? Jadi kalau kolangitis pasti ada demam dan right upper quadrantnya sakit. Gitu. Kalau kolesistitis, berarti ada demam dan right upper quadrantnya positif. Ya, sakit. Karena belakangnya itis. Tapi khusus kolangitis kan karena dia kolangitis kan yang paling parah ya, jadi tiga-tiganya ada. Itu jelas ya, nomor 1 ya, belakangnya itis. Oke. Kalau yang litiasis, semua yang belakangnya litiasis itu tidak akan demam, tapi pasiennya sakit karena ada batu. Ya, batu itu bikin sakit. Ya, menyimpan batu di dalam hati itu bikin sakit. Ya, jadi dia tidak demam, tapi dia nyeri. Jelas ya. Jadi kalau kolelitiasis, koledokolelitiasis itu pasti nyeri, kayak apa quadrant. Tapi untuk khusus yang litiasis, teman-teman hitung dulu suku katanya. Kalau kolelitiasis, berapa tuh suku katanya? Kolelitiasis, cuma 5 suku katanya. 7. 7
7 suku kata dibandingkan dengan koledokolelitiasis. Banyak kan? Koledokolelitiasis banyak banget tuh. Nah, itu nyumbatnya mantapnya bikin parah tuh, makanya bikin iterus juga gitu. Jadi kalau yang belakangan litiasis suku katanya panjang, nah itu nyeri dan bikin iterus, tapi nggak demam. Tapi kalau yang pendek dia bikin sakit aja, kolelitiasis. Gitu. Kalau yang belakangan itis berarti pasti ada demam, ada nyeri right upper quadrant. Cuman bedanya kalau kolangitis, Charcot Riot, tiga-tiganya ada. Kayak gitu. Cukup jelas nggak? Oke, udah selesai nih 3 menitnya. Ada yang masih bingung nggak? Jadi dari sini mudah-mudahan jangan ada yang bingung-bingung lagi nih. Karena kolangitis kolelitiasis ini akan menjadi pertanyaan yang selalu ditanyain dari zaman preklinik, koas, ujian koas, sampai UKM PPD. Ditanyain terus kayak beginian. Jadi langsung nih, jeder, 3 menit hafal. Ada yang masih ini nggak? Mudah-mudahan seumur hidup ingat nih. Oh, keren ya. Oke, bagus. Keren banget, Ben. Ya Ini harusnya bayar nih kalian. Beben sudah berbaik hati guys, kasih bocoran buat kita ya, mantap banget. Nanti habis kelar kelas tadi Sito free class ini kita nggak ada lagi yang bingung-bingung soal perkolang-kolangan itu ya. Oke. Mungkin kalian ada lagi ya burning question yang mau ditanyain ke Beben, gimana sih Dok cara praktis ini gitu ya, karena Beben orangnya praktikal banget, bisa benar-benar membantu kita dalam nginget-nginget gitu ya semuanya yang ngejelimet ini gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ditulis di kolom komentar guys gitu. Sama aku ada satu lagi nih Ben, pertanyaan. Jadi tadi sempat ditanyain juga ya oleh Fer mengenai dipstick ini kan. Terus tadi kamu juga sebut bahwa pemeriksaan dipstick ini untuk cek urobilinogen dan bilirubin sebagai pemeriksaan dari fungsi hati gitu kan ya Ben. Nah mungkin Beben boleh nih remind kita sekali lagi nih gimana sih sebenarnya cara pemeriksaan dipstick itu gitu. Mungkin boleh di-remind lagi Ben biar kita juga nggak lupa lagi. Oke, menarik nih pertanyaannya. Teman-teman, kalau ada yang nanti kerja di IKM ya, di puskesmas, ke fasilitas kesehatan primer, pemeriksaan dipstick nih cukup banyak nih. Bisa dipakai untuk buat ngecek masalah ginjal, kemudian masalah di liver, masalah di diabetesnya juga ya. Kalau ada diabetes, teman-teman bisa dicek. Oke, teman-teman, lihat kamera saya ya, lihat kameraku. Ini adalah alat dipstick. Ini aku matiin dulu deh virtual screen-nya. Nah, ini teman-teman nih alat dipstick ya, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman buka ada botolnya di sini, sekalian gua unboxing juga nih. Buat teman-teman yang punya papinya diabetes ya, rajin-rajin diperiksain ya, beli aja alatnya murah kok, Tokopedia ada. Nih, alatnya kayak gini, teman-teman ya. Kalau teman-teman buka dipstick itu, ya itu ada kayak kertas lakmus. Ingat nggak waktu SMA kita pernah belajar kan yang buat ngecekin pH itu? Nah, kan kayak gini. Nah, itu nanti kalian pipisin. Kok dipipisin sih? Jadi ambil apa tuh? Ambil wadah. Paling bagus sih kalau buat periksa ini ya, yang pagi-pagi. Jadi baru bangun pagi, pipisnya ditampung. Tapi pipisnya jangan yang early stream. Jadi udah jalan pipis dulu, nanti di tengah-tengah baru ditampung pakai wadah, nanti baru diperiksa. Nah, terus kan kalian celupin dong di pipisnya. Celup gitu. Nah, sebelum kalian celupin di pipisnya, standby-lah HP kalian. Soalnya di situ ada stopwatch-nya kan. Nah, standby stopwatch di situ. Udah dicelupin, celupin. Nah, langsung deh kalian mulai timernya sambil matamu itu liatin ini nih, liatin botol dipsticknya, cocokin sama warnanya. Cocokin nih warnanya, warna yang mana gitu, ya. Nah, trik cepat bacanya itu selalu mulai from the bottom, dari bawah ini. Dari bawah ini ke atas, ya. Makin ke atas tuh waktunya makin lama. Kalau teman-teman lihat nih, yang bawah nih misalnya, ini kan glukosa ya. Glukosa itu dia 30 second, 30 detik. 30 detik udah mesti dibaca. Jadi nanti begitu HP kalian udah 30 detik, langsung dicek ini glukosanya berapa. Kemudian nanti glukosa dan bilirubin ya. Nah, naik lagi 40 detik cek keton. Nah, ini papi yang kalau ada diabetes, hati-hati nih. Yang ketoasidosis, nah ini bisa ketonnya naik. Naik lagi spesifik gravity. Ini yang suka batu ginjal, yang jarang minum, nanti SG-nya akan naik nih.
Terus naik lagi ada blood nggak? Hematuri. Nanti ini udah mulai 1 menit. Nanti udah 1 menit kalian cek udah berapa levelnya. Naik lagi pH. pH pun 60 detik. Proteinuria. Nah, yang masalah ginjal pun juga 60 detik nih. Ini mesti dicek ya. Lanjut lagi ada uro. Nah, ini yang urobilinogen nih. Tadi pertanyaannya yang tadi ya, ada yang teman kita Firdaus ya tadi sempat tanya tentang urobilinogen. Nah, ini kalau yang unconjugated bilirubin dia akan naik nih di sininya ya. Lalu ada nitrit. Nah, ini infeksi bakteri ya, infeksi ISK. Ini bikin nitritnya naik. Baru yang terakhir setelah 2 menit leukositnya akan naik. Nah, tinggal kalian cocokin. Di sini ada warnanya ya. Kalian cocokin. Saya percaya anak-anak FK saat daftar masuk FK sudah periksa tes buta warna. Jadi pasti bisa ngebedain warna-warnanya ya. Oke deh. Cukup jelas nggak teman-teman? Ini nanti latihan deh. Kalau yang punya papinya diabetes, kolesterol, rajin-rajin periksain. Tiap minggu suruh papanya kencing. Ya, kalian periksain. Ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Mantap banget Ben, udah jelas banget ya. Mungkin dari peserta-peserta lain mungkin masih ada pertanyaan gitu ya, burning questions gitu yang mau ditanyain ke Beben, boleh banget. Ketik aja langsung di kolom komentar atau langsung on mic-nya gitu ya, langsung berbicara langsung ke Beben. Oke, sementara ini aku mau kasih feedback form lagi ya. Jadi buat nanti kalian untuk kita bantu kita untuk improve kelas kita lebih lagi, dan juga boleh banget buat request topik apa yang kalian mau di feedback form ini ya. Jadi kayak yang tadi misalnya kayak jaundice pada anak kayak gimana sih, apa bedanya dengan dewasa, kayak gitu boleh banget tulis di feedback form kita. Nah, kita mau juga ini ya teman-teman untuk buat memori kita gitu ya. Kita mau screenshot dulu untuk kehadiran hari ini. Kalau berkenan mungkin boleh untuk dinyalain kameranya, atau enggak mungkin boleh ya kita kasih ini aja reaction, kita tepuk tangan buat Beben karena kelasnya hari ini all out banget guys, sampai bawa dipstick segala macam. Mungkin boleh kita kasih apresiasi buat Beben ya yang udah super banget hari ini. Coba yang paham coba dikasih good atau apa gitu. Jadi biar kelihatan nih, udah cukup jelas. Aku mau lihat sekalian evaluasi ya. Coba. Yes. Oke, mantep banget ya reaksinya. Oke deh. Mungkin kita kalau ada yang berkenan ya guys, aku encourage kalian juga untuk buka kameranya ya biar kita bisa lihat kalian. Oke, kita boleh screenshot ya Ben. Oke, 1, silakan. 2, 3. Oke deh. Masih dikit nih ya. Iya. Oke deh. Kalau gitu kita akhiri aja ya Ben kelas hari ini ya. Oke, terima Terima kasih kasih teman-teman untuk partisipasinya ya. Semoga berguna nih. Terima Iya. kasih Dokter Alvita ya untuk moderatornya nih. Keren Terima nih kasih moderatornya. Ben, bagus banget hari ini. Oke, aku end ya meetingnya. Terima kasih teman-teman. Oke, sehat selalu teman-teman. Jaga kesehatan. Kita masih di dalam masa pandemi ya. Bye-bye teman-teman.